Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 24, Dikrek Sespimen 63, bersama kami selaku moderator Serdik Ahmad Badawi. Kali ini saya akan ditemani oleh dua senior saya yang kompetensinya sangat luar biasa. Yang pertama adalah Serdik Bang Tuskat dan Serdik Bang Boni Arifianto. Salam leadership. Kali ini kami akan membahas tentang adanya kekurangan personil di tiap-tiap satuan. Baik TNI Polri pasti kendalanya sama. Kekurangan personil untuk dapat tetap melaksanakan tugasnya di satuan masing-masing. Tapi sebelumnya izinkan kami boleh berpantun ria, Bang. Untuk mengawali dan menyemangati kegiatan kali ini, kami akan berpantun. Pergi ke Lembang, membeli bolu susu. Cakep. Jangan lupa dibayar. Baik Bang, akan kita lanjutkan tema kita pada Yang penting hari ini. bayar. Nah, baik Polri maupun TNI, itu kendalanya pasti sama. Mempunyai kekurangan personil, tetapi tetap harus dituntut dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanyaan saya yang pertama, dengan kekurangan personil ini, bagaimana cara mengatasinya agar tugas-tugas satuan tetap bisa dilaksanakan? Baik Bang Boni, bisa dijawab. Langsung saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin langsung menjawab Bang Tuskat. Memang sesuai apa yang sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa permasalahan adanya kekurangan personil baik di lini pemerintahan maupun TNI Polri ini menjadi masalah dasar yang sampai saat ini memang masih belum terpecahkan, karena pada dasarnya negara sendiri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daripada setiap satuan maupun instansi maupun institusi pemerintahan untuk menyesuaikan dengan kondisi baik itu pekerjaan pokok, tugas pokok, pelayanan, dan juga dari kekurangan ini tentunya menjadi tantangan khusus bagi kita, terutama selaku leader baik itu dalam satuan maupun dalam suatu institusi. Jadi beberapa langkah-langkah yang mungkin harus kita lakukan di awal dalam upaya untuk mengatasi adanya kekurangan personel baik di satuan TNI Polri. Tentunya kita harus mampu mengidentifikasi. Yang pertama, kita mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki. Memang kalau berbicara dengan kekuatan yang ada, kita selalu ingin kekuatan kita full sesuai dengan DSP ya. Kita kan di TNI Polri ada DSP juga. Ada. Jadi kekuatan DSP-nya berapa, kita hanya punya kekuatan berapa, sehingga berapa persen kekuatan yang kita miliki, di situ kita harus mampu mengidentifikasi. Jadi misalkan dalam sebuah unit kecil, kita memiliki 10 personil. 10 personil ini kita silangkan dengan tugas pokok kita, terutama di sini kita berbicara tugas pokok kepolisian, baik itu dalam melayani maupun kegiatan Harkamtipmas. Kita identifikasi apa yang menjadi tugas pokok kita. Kemudian kita identifikasi kekuatan kita, kekuatan personel kita jumlahnya ada berapa. Nah, kita ambil mana yang menjadi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan kualitas. Jadi kualitas pekerjaan kita yang bisa kita jadikan prioritas yang mana. Nah, kemudian kita identifikasi kualitas daripada anggota kita juga gitu. Sehingga dengan keterbatasan personil ini kita bisa memaksimalkan untuk melaksanakan tugas-tugas di kewilayahan. Jadi misalkan tugas pelayanan jam sekian sampai jam sekian, anggota kita sekian, bisa kita backup. Selain melaksanakan tugas pokoknya, kita juga bisa backup di tugas-tugas yang lain. Ya mungkin dalam konsep gotong royong itu lebih mudah di Kerja bakti. kerja bakti, gotong royong itu lebih mudah dipahami. Cuman
ada yang menarik juga yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya senior kita terdahulu, Pak Anton Tabah kalau nggak salah Bang ya, Pak Anton Tabah itu pernah menyampaikan bahwasanya dengan bertambahnya personil pun ya itu belum tentu bisa meningkatkan kualitas pekerjaan kita gitu. Bisa jadi. Nah, di sini maknanya bahwasanya dengan personil yang banyak itu tidak menjamin kualitas pekerjaan kita tuh bisa selesai 100% atau mungkin pelayanan yang kita berikan ke Lebih masyarakat baik. tuh bisa seluruhnya diterima baik gitu kan. Dan tentu lebih baik. Iya, untuk menjadi lebih baik. Kemudian dengan banyaknya personil itu mungkin akan menambah dua permasalahan seperti yang disampaikan Pak Anton Tabah. Yang pertama adalah bertambahnya tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau leader. Laku leader kita dengan banyaknya personil, kita harus lebih banyak mengawasi nih person to person, siapa yang menjadi bagian daripada anggota-anggota kita gitu. Tentunya ini menjadi beban gitu kan. Yang kedua, ini juga menjadi beban untuk negara. Sehingga banyaknya personil, bertambahnya personil menambah beban negara untuk menggaji, ya kan? Menggaji personil-personil yang ada ini. Sehingga dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menggaji personil maupun karyawan-karyawan yang baru, pegawai-pegawai yang baru, ini berpengaruh tidak terhadap kualitas kinerja yang sudah diberikan gitu. Dengan banyaknya personil mungkin sebagian juga merasa udah ada yang lain, mungkin bisa bagi tugas. Ini pengaruh-pengaruh ini yang sudah disampaikan oleh senior kita terdahulu Pak Anton Tabah. Sehingga kalau kita tarik benang merah dari sini, mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya banyak sedikitnya personil, banyak sedikitnya kekuatan kita, yang harus diutamakan adalah kualitasnya. Kualitas baik itu dalam pelaksanaan tugas pokok pelayanan maupun Harkamtibmas tadi, kita berbicara tentang institusi Polri. Sehingga berbicara dengan kualitas, dengan kondisi yang ada, personil yang mungkin terbatas, kita tingkatkan kualitas dia, kualitas sumber daya manusianya. Mungkin yang tadinya hanya memiliki satu basic dasar ilmu, kita tambahkan lagi dengan cara ya kita libatkan yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti pendidikan kejuruan, bahkan untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Sehingga personil-personil kita ini walaupun sedikit, tapi semuanya berkualitas seperti itu. Mengutamakan kualitas. Betul, jadi pelayanan-pelayanan dan tugas-tugas pokok itu bisa sesuai apa yang kita harapkan, terutama institusi ya, seperti itu. Jadi pandangan saya terhadap apa yang menjadi persoalan yang kita bahas saat ini terkait dengan kekurangan personil, ini saya rasa sudah lumrah di setiap satuan. Cuman kaitannya tentang bagaimana kita merubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Mana yang menjadi ancaman kita jadikan sebuah kekuatan kita. Seperti itulah kurang lebih. Bapak, intinya pertama adalah identifikasi permasalahan. Iya, betul. Dihadapkan dengan mengutamakan kualitas personil. Betul. Tapi yang tadi menjadi pertanyaan saya, dengan banyaknya personil akan menambah beban negara, bukannya suatu DSP satuan itu sudah dibahas secara matang oleh negara, Betul. bagaimana gajinya, bagaimana dukungan tunjangannya, kan seperti itu. Iya. Baik, sangat menarik sekali. Untuk Bang Tuskat bagaimana Bang? Ya, baik, terima kasih Pendapat atas Abang. waktunya. Jadi apa yang disampaikan Serdik Boni ini mengingatkan saya lagi-lagi mengenai Pak Anton Tabah ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ketika penambahan jumlah personil besar-besaran itu tidak menambah apa-apa, justru dua hal negatif, yaitu beban pengawasan pimpinan sama beban negara dalam penggajian. Jadi di sini satu ngomongin masalah kuantitas versus kualitas. Yang kedua adalah manajemen pimpinan dalam memanage anak buahnya.
di dalam bukunya Pak Anton Tabah juga, karena Serdik Boni mengingatkan. Jadi beliau bercerita pada saat jadi Kapoltabes Jogja dan Kapolres Klaten itu, wali kota dan bupati itu pernah menanyakan hal yang sama. Nanyakan bahwa Pak, ada penambahan personil banyak ya Pak ya di polisi. Oh enggak, masih sama saja gitu. Kenapa tanya seperti itu Pak? Karena saya lihat di mana jalan-jalan itu banyak polisi tergelar gitu loh. Nah ini sebenarnya ketika tidak ada penambahan, kenapa kok polisinya bisa seperti itu? Karena kemampuan memanage anggota, menggelar pasukan Commander West di jam-jam sibuk Pak Anton Tabah, sehingga ini berasa bagi masyarakat, sampai pemimpin-pemimpin daerah pun menanyakan hal tersebut. Jadi yang Serdik Boni sampaikan, kualitas personil ditingkatkan. Kemudian manajemen dari manajer atau pemimpin itu juga harus bisa memaksimalkan hal tersebut, sehingga terjadi seperti itu. Makanya kalau misalnya kondisi seperti itu, kita bisa lihat di Sespimen ini. Ketika kita sebelum Sespimen, kita PTIK. Di PTIK itu ada karya tulis. Karya tulis itu sama seperti yang ada di perguruan tinggi lah. Konsepnya garis besarnya sama. Namun di Sespim ini ada yang berbeda. Yang berbeda adalah pola pemecahan masalahnya. Yang ada grand theory, middle theory, ya problem solvingnya beda. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini kalau kita lihat ada dua hal. Yang pertama yang disampaikan moderator tadi, bahwa kita kekurangan personil. Yang kedua, kita di sini ada latihan manajemen training level 3. Waktu di PTIK level 2 dan di Akpol level 1. Di level 1 misalnya, kita bahas yang di level 1. Ketika kita ada suatu permainan, ini katakanlah ada perahu. Kemudian perahu ini mampu membawa 2 orang pasukan dan 1 buah tas, misalnya ransel ya. Bagaimana cara membawanya dan berapa kali, misalnya pertanyaannya seperti itulah. Kita anggota ada 40, berapa kali harus kita hitung. Tapi kalau misalnya tidak menghitung, atau mungkin ada yang berandai-andai bahwa oh cukup 2 kali, kenapa ada helikopter atau ada pesawat, itu kan tidak disebutkan. Nah makanya kita itu dibiasakan untuk dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, meskipun itu dari DSP masih kurang, tapi tidak ada alasan untuk kita menjadi tidak maksimal. Sama dengan ketika kita kekurangan personil, dan personil yang ada itu tidak semuanya bagus. Mungkin ada yang pincang-pincang, artinya pincang-pincang dalam hal ini dia tidak fit untuk kerja karena sakit atau dia bermasalah. Nah bagaimana para perwira ini bisa mengegrip anggotanya, bisa memaksimalkan potensi anggotanya yang tadinya bermasalah jadi tidak bermasalah, yang tadinya biasa-biasa saja jadi berprestasi. Maka dari itu paling tidak minimal perwira ya nggak keren lah kalau perwira kok bermasalah gitu kan. Harus memberikan contoh, harus menjadi role model. Mungkin kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Intinya permasalahan dengan kekurangannya personil tidak akan menghambat kita dalam melaksanakan tugas pengabdian. Izin, seharusnya masih ada 753 pertanyaan lagi Bang yang harus saya sampaikan Bang. Kita masih punya satu buku kamus besar untuk menjawab. Ya, tapi karena keterbatasan waktu Bang, kita harus akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini Bang. Sebelum kami tutup, boleh kami melanjutkan pantun yang tadi Bang? Yang tadi sudah dibayar atau belum? Belum. Oh belum ya, silakan. Baik Bang, pergi ke Lembang membeli bolu susu. Cakep. Jangan lupa dimakan. Iya. Baik, kami dari Pokjar 24 di Sespimen Angkatan 63 undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Salam Leadership. leadership.